Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh patut berbahagia kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Bulan di mana biasa disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bagaimana proses turunnya Al-Qur'an pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua tahapan. Sebagaimana yang tadi saya ungkapkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Di sini dikalimatkan dengan wabil haqqi anzalnahu. Turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur di langit dunia. Tapi kemudian ayat ini menjelaskan wabil haqqi nazal. Dan dengan sebenar-benarnya juga Al-Quran turun berangsur-angsur dari Baitul Ma'mur kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kadang Al-Quran menjadi jawaban atas pertanyaan yang saat itu dikemukakan oleh masyarakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir ketika itu sempat berargumentasi, kenapa Al-Quran tidak diturunkan saja sekaligus? Sebagaimana yang terekam di dalam ayat Al-Quran. Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW sekali turun saja, sekaligus. Tentu ada hikmah di balik itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah supaya kami memperkuat hatimu. Allah berkehendak memperkuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an itu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warattalnahu tartila. Ya, kami membacakannya secara tartil, secara teratur dan benar. Dan itulah yang diikuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Quran turun melalui Jibril alaihi salam. Nah, dari sini kita tentu patut untuk berbahagia agar kita juga mempersiapkan hati kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat turun Al-Qur'an bertahap kepada beliau agar supaya memperkuat hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu juga harus berbahagia dengan datangnya Syahrul Quran, bulan Al-Quran, sehingga kemudian saatnya kita
bergaul, berinteraksi dengan ayat demi ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita abai, jangan nggak peduli, ya. Tetapi kita harus semakin dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, karena inilah yang akan bisa menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita, sebagaimana dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tatanan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kebodohan. Namun setelah turun Al-Quran pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan dakwah yang harus ditempuhnya di hadapannya begitu lapang, begitu jelas, begitu terang benderang. Lailuha kanahariha, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazighu anha illa halik. Malam harinya saja laksana siangnya. Bagaimana orang tidak terbimbing dengan baik, manakala malam harinya yang gelap saja sudah terbimbing bagaikan siang. Inilah yang harus kita ambil pada kesempatan kali ini. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita untuk menyongsong berbagai permasalahan-permasalahan bangsa ke depan. Mudah-mudahan Allah akan tunjuki kita semua, sehingga negeri kita insya Allah bisa menjadi negeri yang lebih baik lagi dengan bimbingan dan tuntunan Al-Quran insya Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. As'alut taufiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.